Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Nah, oke, pembahasan hari ini adalah mengenai pertidaksamaan rasional. Oke, yang pertama adalah pengertian dari pertidaksamaan rasional. Jadi, pertidaksamaan rasional itu suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Ya, jadi fungsi rasional itu adalah fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx atau dalam bentuk pecahan. Ya. Fungsinya dalam bentuk pecahan. Nah, dengan syarat, jadi penyebutnya atau gx-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau misal penyebut 0, kan semua bilangan kalau dikali 0 hasilnya tidak terdefinisi. Ya, kan semua bilangan tidak bisa dibagi dengan 0. Oke, bentuk umum persamaan rasional adalah sebagai berikut. Nah, fx per gx lebih dari 0 atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Kemudian bentuknya yang kedua fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0 dengan syarat gx tidak sama dengan 0. Oke, ini bentuk umumnya. Oke, untuk penyelesaian dari pertidaksamaan rasional, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita nyatakan dalam bentuk umum atau bentuk yang tadi, yang fx per gx lebih dari atau kurang dari 0. Kemudian kita tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Nah, nanti ini Bapak bahas lagi. Kemudian adalah kita tentukan syarat penyebut tidak sama dengan 0 atau gx-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kita tentukan tulis pembuat 0 pada garis bilangan. Jadi tentukan tanda untuk tiap-tiap interval pada garis bilangan. Nah, nanti kita bahas pada contoh soal lebih jelasnya. Kemudian adalah tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan lebih dari dan lebih dari sama dengan. Daerah penyelesaian berada pada interval bertanda positif. Karena lebih dari itu kan, ya maksudnya lebih dari 0 atau positif. Kemudian untuk pertidaksamaan kurang dari dan kurang dari sama dengan, itu daerah penyelesaian berada pada interval bertanda negatif. Jadi diperhatikan ya, kalau lebih dari itu positif yang kita ambil, kalau kurang dari kita ambil yang negatif. Kemudian terakhir adalah kita tentukan himpunan penyelesaiannya, interval yang memuat daerah penyelesaian. Oke, langsung kita ke contoh soal. Oke, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x min 2 dibagi x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Oke, kita tulis kembali soalnya. Ini kan x min 2 per x plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita cari nilai pembuat 0 kan. Nah, caranya adalah ini, yang di atas atau fx-nya x min 2 itu sama dengan 0. Ya. X min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan berapa? Min 2 pindah urut sekarang jadi positif 2 kan? Ya. Jadi kita dapat x-nya sama dengan 2. Kemudian yang di bawah x plus 1 sama dengan 0 juga. 1 pindah ruas ke kanan jadi negatif 1 atau x sama dengan negatif 1 kan? Oke, ini adalah pembuat 0-nya. Kemudian yang kedua kita tentukan syaratnya. Nah, syaratnya adalah yang di bawah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi x plus 1 itu tidak sama dengan 0. Nah, berarti satunya pindah ruas ke kanan jadi negatif 1. Jadi x-nya tidak sama dengan negatif 1. Oke, setelah ini kita buat garis bilangan ya. Kita gambar garis bilangan seperti ini. Kemudian kita masukkan titiknya. Kita dapat x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Nah, misal min 1 di sebelah kiri di sini, berarti 2-nya ada di sebelah kanan. Karena yang kanan itu lebih besar dari yang kiri ya. Itu, yang kiri itu yang kecil, yang kanan yang besar. Nah, kita buat garis ke atas ya. Set, garisin. Nah, jadi di sini kita buat garis ini menjadi 3 bagian, yang kiri, yang tengah, sama yang kanan ya. Ada 3 bagian ini. Oke, kemudian selanjutnya kita uji titik ya. Kita uji titik boleh kita uji pada bagian di kiri, di tengah, atau di kanan, bebas. Kalau di kiri kita cari yang lebih kecil dari min 1. Kalau di tengah kita cari nilai yang di antara negatif 1 dan 2. Kalau kita uji yang kanan, berarti kita cari yang angkanya lebih besar dari 2. Oke, lebih mudahnya kita uji titik 0 ya. Itu lebih mudah dihitung. Nah, titik 0 itu kan ada di tengah sini kan, di antara min 1 sampai 2. Ya kan, 0. 0 itu ada di sini. Nah, berarti kita uji titik 0. Oke, untuk x sama dengan 0, kita ambil fungsinya ini, x min 2 per x plus 1. Ya. Nah, x-nya kita ganti 0. Jadi, 0 dikurang 2 dibagi 0 ditambah 1. 0 kurang 2, min 2. 0 tambah 1, 1. Min 2 dibagi 1, min 2. Kita dapat x sama dengan 0, min 2. Min 2 ini kan nilainya negatif, ya kan? Berarti yang di tengah ini, itu tandanya negatif.
Oke, karena yang tengah negatif, otomatis yang sebelah kanan kirinya itu kebalikannya, jadi positif. Jadi mudahnya seperti ini aja. Jadi selang-seling. Kalau misalnya kita dapat yang kanan negatif, berarti di sini positif, di sini negatif. Kalau di sini positif, negatif, positif. Selang-seling dia. Oke, kemudian kita garis. Nih. Oh, sebentar. Kemudian kita lihat tandanya. Ini kan tandanya lebih dari sama dengan ya. Oke, kalau lebih dari, tadi kan kita ambil yang tandanya positif. Kalau kurang dari, kita ambil yang negatif. Nah, yang positif itu kan yang ini dan yang ini, yang sebelah kiri dan kanan. Berarti daerahnya itu yang daerah yang kiri dan kanan. Set, kita buat garis ke kiri dan ke kanan. Seperti ini. Dan kita arsir daerah yang di kiri dan kanan. Nah, gini ya, diarsir. Nah, kemudian perhatikan ini ada tanda sama dengan ya. Kalau tanda sama dengan, berarti titik min 1 dan min 2-nya itu ikut dalam daerahnya. Jadi kalau ikut dalam daerahnya itu kita buat dia bulat penuh. Oke, seperti ini, bulat hitam kita penuhin. Ini artinya min 1 dan 2 itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke, kemudian kita lihat syaratnya. Ada syarat di sini, X tidak sama dengan negatif 1. Berarti seharusnya kan negatif 1 itu tidak masuk ke penyelesaian. Berarti negatif 1 ini, yang titik penuh ini, itu kita hilangkan. Jadi yang masuk ke dalam penyelesaian hanya titik 2, titik min 1 tidak. Gitu. Oke, dari sini kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah apa? X-nya itu kurang dari negatif 1, iya kan? Kan yang ke kiri ini adalah kurang dari negatif 1. Kemudian kita dapatkan X-nya lebih dari 2. Lebih dari sama dengan 2, karena bulatnya penuh. Ya, kalau di sini kurang dari aja, karena nggak penuh. Karena min 1-nya nggak ikut. Ini lebih dari sama dengan 2. Arahnya ke kanan, karena positif. Ya, yang lebih dari 2 itu ke kanan. Oke. Nah, jadi kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah X. Ini, garis ini kita baca di mana ya? X di mana? X kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari lebih dari 2. Oke. Jadi yang kurang dari negatif 1 dan X-nya atau X-nya lebih dari 2. Oke, jadi sampai sini. Selesai. Nah, contoh soal lagi nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X plus 5 dibagi X min 2 dikurang 1. Nah, ini perhatikan, ini kan bentuknya belum dalam bentuk umum. Kalau bentuk umum, ruas kanannya harus 0. Di sini kan ruas kanannya 1. Jadi kita buat jadi 0. Caranya satunya kita pindah ruas kanan. Jadi negatif 1 kan? Ya, oke. Jadi 2X plus 5 per X min 2 negatif 1. Karena 1 pindah ruas jadi negatif 1. Oke, ini kita kurangkan caranya, kita samakan penyebutnya. Oke, 1 itu kita kalikan X min 2. Hasilnya X min 2. Jadi X min 2 per X min 2. Ya, X min 2 per X min 2 kan 1. Kita kurangkan. Jadi 2X plus 5 dikurang X min 2. Jangan lupa dikasih kurung ya. Seperti ini. Karena min harus dikasih kurung. Oke. Nah, minnya kita kalikan ke dalam. Jadi min kali X jadi min X. Min kalikan min 2 jadi positif 2. Nah, makanya jadi seperti ini. Oke, kemudian yang sama kita kurangkan. 2X kurang 5. 2X dikurang X jadi X kan. Ya kan 2 kurang 1 berarti X. Kemudian 5 ditambah 2, 7. Yang bawah tetap X min 2. Jadi kita dapatkan X plus 7 per X min 2 kurang dari 0. Nah, ini sudah dalam bentuk umumnya. Pertindak samaan rasional. Oke, dari sini kita langsung buat garis bilangan. Kita buat nilai pembuat nolnya. Oke, pembuat nolnya yang di atas X plus 7 sama dengan 0. Berarti 7 pindah ruas jadi negatif 7. X sama dengan negatif 7. Yang kedua yang di bawah X min 2-nya sama dengan 0. Min 2 pindah ruas jadi positif 2. Jadi X sama dengan 2. Dan kita cari syaratnya. Syaratnya X min 2 atau yang di bawah itu tidak sama dengan 0. Berarti X-nya tidak sama dengan 2. Min 2 pindah ruas ya. Oke, dari sini kita buat garis bilangannya. Nah, kita masukkan titiknya. Yang pertama ada min 7 dan 2. Kita yang kecil sebelah kiri jadi min 7. Dan yang 2 sebelah kanan. Oke, kita garis. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian. Kiri, tengah, kanan. Oke. Kemudian kita uji. Uji yang mudah adalah titik 0. Titik 0 berada di antara min 7 dan 2. Berarti ada di tengah. Ya. X sama dengan 0. Kita masukkan ke fungsinya. Ini. Fungsi yang ini. X plus 7 per X min 2. Berarti X-nya sama dengan 0 tambah 7 dibagi 0 min 2. Jadi 7 dibagi 0 kurang 2 negatif 2. Kan? Berarti 7 per min 2 atau negatif 7 per 2. Jadi hasilnya negatif kan. Nah, kalau hasilnya negatif berarti yang di tengah hasilnya negatif. Otomatis kanan kirinya jadi positif. Nah, kemudian kita lihat tandanya di sini.
tandanya kan kurang dari. Kalau kurang dari, kita ambil tanda yang negatif. Berarti kita ambil yang bagian tengah, karena yang negatif tengah. Garis, kita ambil yang tengah. Berarti kita arsir yang di tengah. Oke, kemudian kita perhatikan ini ada sama dengannya enggak? Enggak ada kan? Karena enggak ada sama dengannya, berarti bulatnya bulat kosong. Nih. Ya kan? Kalau sudah seperti ini, berarti syaratnya sudah masuk kan, tidak sama dengan 2, karena sudah bulat kosong. Oke, sudah seperti ini kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu di antara min 7 dan 2. Ya, jadi kalau menulis X di antara min 7 min 2 itu berarti kita tinggal garis tulis X di sini, terus sini lebih dari, di sini kurang dari. Gitu. Jadi gini. Jadi min 7 2, X-nya di antaranya. Itu maksudnya di antara min 7 dan 2. Ya. Jadi X di antara min 7 dan 2. X lebih dari min 7 kurang dari 2. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi sekian pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.